Kisah ini bermula dari Putri Duyung yang berwarna biru. Setiap hari, dia kelihatan sangat murung sambil membaca sepucuk surat di tangannya. Dan gara-gara membaca surat itu, dia tak ingin makan, tak ingin diajak bicara, dan tak ingin keluar rumah. Dan pada akhirnya, Putri Duyung biru ini menghembuskan nafas terakhirnya sambil memegang sepucuk surat di tangannya. Karena penasaran dengan isi surat itu yang telah membuat Putri Duyung biru depresi dan meninggal dunia, Putri Duyung merah ini, kakak dari Putri Duyung biru, membaca isi dari surat itu. Dan kaget setelah melihat isi dari suratnya. Ternyata isinya adalah bahwa Putri Duyung biru sedang mengandung anak dari kekasihnya. Akan tetapi, kekasihnya itu tak mau bertanggung jawab atas bayi yang sedang ia kandung. Malahan, kekasihnya memutuskan hubungannya dengan Putri Duyung biru dengan alasan telah dijodohkan dari orang tuanya kepada wanita lain. Dan kekasihnya meminta Putri Duyung biru untuk segera menggugurkan kandungannya. Setelah membaca isi surat itu, Duyung merah merasa geram dan berniat untuk mendatangi iblis laut untuk meminta tolong membalaskan dendam adiknya kepada mantan kekasihnya itu. Inilah Malika, iblis laut yang terkenal sangat kejam. Dia duyung berwarna hitam yang membawa tongkat di tangannya serta memiliki tanduk di kepalanya. Malika ini sangat sakti dan bisa mengabulkan permohonan apa saja setiap makhluk yang datang kepadanya. Dan pastinya dengan bayaran yang setimpal. Misalnya, bila menginginkan nyawa, maka harus dibayar dengan nyawa. Dan pada suatu waktu, tibalah Duyung Merah ke tempat kediaman Malika dengan cara duduk bersimpu meminta pertolongan. Dia mengatakan kepada Malika agar Malika bisa membantunya untuk membangunkan kembali arwah adiknya yang telah meninggal dunia, dengan tujuan untuk membalaskan dendam adiknya kepada mantan kekasihnya. Dan seperti biasanya, dengan senang hati Malika langsung mengiyakan permohonan yang dipinta oleh Duyung Merah. Tapi dengan syarat, Duyung Merah harus menjadi budak atau pengikut Malika bila Duyung Merah meninggal dunia nantinya. Karena rasa sayangnya kepada adiknya, Duyung Merah pun langsung setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Malika. Dan pada akhirnya, Duyung Biru pun bangun kembali dari kematiannya, tapi dengan wujud yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Lalu Duyung Merah mengatakan kepada Malika, mengapa adiknya jadi berwujud seperti itu? Lalu dengan lantang Malika menjawab, kau hanya meminta membangunkan arwah adikmu agar bisa membalaskan dendam kepada mantan kekasihnya, bukan meminta untuk menjadikan adikmu manusia kembali. Maka dari itu, adikmu sekarang bukanlah manusia, melainkan mayat hidup. Mendengar hal itu, Duyung Merah pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya berharap adiknya bisa berhasil untuk membalaskan dendamnya kepada mantan kekasihnya. Dan di sisi lain, Duyung Biru meraung dengan menyebut nama mantan kekasihnya dan kemudian pergi untuk menemui mantannya itu. Akhirnya Duyung Biru tiba di kediaman mantannya, sebut saja namanya Roland. Setibanya Duyung Biru di tempat Roland, dia langsung berteriak, "Roland, teganya kau menyakiti aku. Ini, rasakan pembalasanku." Roland kaget melihat kedatangan makhluk yang tidak dia kenal karena wujud Duyung Biru sudah berubah. Dan Roland mengatakan, "Hei, tunggu dulu, siapa sebenarnya kau ini?" Duyung Biru pun kembali mengatakan, "Roland, mengapa kau tega meninggalkan aku? Padahal aku sedang hamil anak kita. Mengapa kau lebih memilih wanita lain untuk kau nikahi?" Dan Roland kembali menjawab, Apa kau ini Duyung Biru, mantan kekasihku?" Duyung Biru kembali menjawab, "Iya, kau benar. Aku datang kembali dengan wujud seperti ini hanya untuk membalas dendam sakit hatiku kepada dirimu. Terima ini." Roland pun langsung meninggal seketika karena tusukan pisau yang ditujukan kepada dirinya. Melihat Roland telah meninggal dunia, Duyung Biru merasa senang dan dia mengatakan, "Akhirnya Roland, alamku dan alammu sekarang menjadi satu." Dan tak disangka tak diduga, Duyung Biru kembali mengangkat pisaunya untuk pergi ke kediaman calon istri Roland. Setibanya Duyung Biru di rumah calon istri Roland, ia mengatakan, "Hai perempuan hina, kau harus mati di tanganku." Calon istri Roland adalah Putri Duyung Kuning, tapi dia tidak mengenal Duyung Biru ini, dan ia mengatakan, "Hei makhluk aneh, ada urusan apa kau denganku?" Putri Duyung Biru menjawab, "Oh, rupanya Roland tidak pernah menceritakanku kepadamu, makanya kau tidak tahu siapa aku.
Tapi aku tidak peduli akan hal itu. Terima ini. Akibat tusukan pedang Duyung Biru yang mengenai perut dari Duyung Kuning, ia pun langsung meninggal dunia di tempat. Melihat hal itu, Duyung Biru berkata, "Sekarang aku merasa tenang, karena dendamku telah terbalaskan." Sementara di sisi lain, ada Duyung Merah yang tengah bersedih karena memikirkan adiknya yang akan terus-menerus menjadi mayat hidup di sepanjang hidupnya. Dengan mengumpulkan segala keberanian, Duyung Merah kembali menemui iblis laut Malika untuk meminta tolong agar Malika membantunya kembali menjadikan adiknya manusia seperti semula. Dengan seketika dan tak disangka, Malika langsung menyetujui permintaan Duyung Merah, tapi dengan syarat dia harus jadi pengikut Malika saat ini juga. Karena rasa sayang yang teramat dalam kepada adiknya, Duyung Merah langsung menyetujui syarat itu. Dan seketika, tubuh Duyung Merah menjadi lemas tak berdaya seperti ini. Kemudian, Duyung Merah pun meninggal dunia. Sekarang, kembali lagi ke Putri Duyung Biru. Karena kakaknya telah mengorbankan dirinya, maka Duyung Biru kembali menjadi manusia. Bahkan semakin cantik dari sebelumnya. Duyung Biru pun setiap hari selalu datang ke makam kakaknya, karena dia selalu teringat akan pengorbanan kakaknya yang begitu besar untuknya. Begitulah akhir dari cerita Putri Duyung ini.